بالدين أما بعد فقد قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو كما جاء في الحديث. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita. Apalagi nikmat yang paling agung yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa amal agama. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kehendaki kita sebagai hambanya Allah tidak sekedar buat amal, tidak sekedar buat ta'lim, tidak sekedar buat bayan, tidak sekedar buat ibadah, tidak sekedar buat dakwah, tapi bagaimana setiap amal kita, setiap ibadah kita, setiap dakwah kita yang kita kerjakan itu disertai dengan kesyukuran di dalam hati, merasa gembira, merasa senang dengan kita bisa amal, kita bisa berpuasa, kita bisa qiyamul lail. i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Dawud alaihi salam, wahai keluarga Dawud, beramallah kalian, beramallah kamu semua, tapi tidak sekedar buat amal, beramallah dengan disertai rasa gembira di hati, rasa senang di hati. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadlnya Allah, dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka semua merasa senang, merasa gembira, dan merasa senang dengan fadlnya Allah, merasa gembira dengan rahmatnya Allah itu adalah khairum mimma yajma'un,
adalah lebih baik daripada apa saja yang kita kumpulkan. Meskipun toh kita mempunyai dunia seisinya yang kita kumpulkan, bahkan berlipat-lipat, itu masih lebih utama, masih lebih berharga dengan merasa gembira bisa buat amal. La ilaha illallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita pandai-pandai bersyukur, maka nikmat tersebut pasti Allah tambah. Sehingga ulama menyimpulkan asyukru saydul mawjud, saydul mafqud wa qaydul mawjud. Syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada, sehingga tidak akan hilang, bahkan terus bertambah dan mendatangkan nikmat yang belum ada. La ilaha illallah. Apalagi mensyukuri atas nikmat amal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling agung. Merasa senang dengan menjadi orang yang beriman. Saking senangnya merasuk di hati sehingga menggambarkan terhadap kehidupannya, sehingga bangga. Wa qala innani minal muslimin. Berbangga, senang menjadi orang yang Islam. Pakai jubah senang, pakai sorban senang, pakai kopiah senang. La ilaha illallah. Sehingga ulama menyimpulkan, kalau kita kepingin istiqomah di dalam amal, kuncinya adalah mensyukuri atas nikmat amal. Insyaallah. Iman yang bagaimana yang Allah kehendaki? Iman sebagaimana imannya para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika umat ini mereka beriman sebagaimana imannya kalian para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh umat ini mendapatkan hidayah. Jadi tidak sekedar iman sebagaimana umumnya orang, tapi iman yang Allah kehendaki adalah seperti imannya santri-santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sendiri beliau telah bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad,
Sebaik-baik masa adalah masaku, generasiku, di zamanku, di abadku, yaitu generasinya para sahabat. La ilaha illallah. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iman kita diterima oleh Allah, maka syaratnya adalah amal kita tidak mudah keliru. Supaya tidak keliru, supaya tidak gampang keliru, maka kuncinya adalah kita makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mengaku mencintai Allah, ngaku iman kepada Allah, ngaku tresno dumateng Allah, maka supaya cinta kita diterima oleh Allah adalah ikut sunnah Nabi. 24 jam dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut sunnah Nabi. Bersedia insya Allah? Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti pasti dan pasti bersama dengan orang yang dicintai. Jika kekasih kita berada di surga, maka yang mencintai juga berada di surga. La ilaha illallah. Supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah, maka hari-hari kita tidak bosan-bosan untuk menambah ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang ahli ilmu saja. Yang tidak punya ilmu, oh sembrono, akhirnya nabrak. La ilaha illallah. Derajatnya orang yang ahli ilmu di sisi Allah melebihi orang-orang yang beriman secara umum. Bahkan dikatakan sampai melebihi 500 derajat. Derajatnya yang satu sampai yang kedua adalah di antara langit dan bumi. Masya Allah, sangat tinggi derajatnya, sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tertinggi derajatnya orang-orang yang ahli ilmu, sampai Rasulullah sendiri beliau memberikan suatu sabdanya, ulama ummati ka anbiya ibni Israil. Ahli ilmunya umatku adalah seperti nabi-nabinya Bani Israil. Masya Allah, derajat yang tertinggi, derajat seorang nabi, derajat yang tertinggi.
yang tidak bisa turun lagi derajat dari itu, ternyata masih bisa disamakan dengan orang-orang yang ahli ilmu. La ilaha illallah. Saudaraku kulukum rahimakumullah, sebabnya apa kok sangat tinggi derajatnya di sisi Allah? Karena orang yang ahli ilmu itu sangat paham bahwa setiap amal itu ada waktunya dan setiap waktu ada amalnya. La ilaha illallah. Sehingga nggak ada waktu yang tersia-siakan. Hari-hari, setiap detik ada waktunya, setiap amal ada waktunya, setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Masya Allah. Saudaraku kulukum rahimakumullah. Nah, supaya kita ini hari-hari bersama Allah, maka pentingnya kita menjaga zikir. Ana 'inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Firman-Nya Allah, aku Allah, takdirku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka pentingnya kita ini hari-hari belajar husnudzon billah, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Asbab husnudzon ini hidup kita nyaman, hati kita nyaman, awet muda, tidak mudah sakit. La ilaha illallah. Dengan husnudzon juga maka itu kuncinya untuk lulus menghadapi ujian takdir. Diuji oleh dengan takdir yang buruk, oh alhamdulillah datang ujian. Diuji dengan kebaikan, bersyukur, dengan keburukan, bersabar. Ini kalau hati kita ini mudah husnudzon, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Bersedia insyaallah. Pentingnya hari-hari kita buat zikir kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ringkesnya kalau kita kepingin terus bersama dengan Allah, kuncinya adalah menjaga zikir. Saudaraku kulukum rahimakumullah, di antara untuk merawat daripada iman kita adalah kita mencontoh para sahabat, perjuangannya mereka meninggalkan anak istri, meninggalkan kampung halamannya untuk agamanya Allah. Mauqifu sa'atin fi sabilillah khairum min qiyami lailatul qadr indal hajaril aswad. Berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada ibadah di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Bersedia insyaallah? Kita istiqomahkan 4 bulan di luar negeri, dalam negeri, jalan kaki 4 bulan biasa, dan kita istiqomahkan. Bagaimana kita ini istiqomah di dalam dakwah, supaya istiqomah
kuncinya adalah satu, belajar kurikulum dakwah. Semua serba bisa, mutakalim siap, bagian taklim siap, masak siap, bayan siap, semua serba siap. Khususi siap. Dan yang kedua, yang paling penting, belajar yakin terhadap dakwah. Dakwah dikerjakan dengan keyakinan yang sempurna, ala basirah. Hari ini umat ini memang buat amal, tetapi amalnya tidak ada ruhnya, gara-gara tidak yakin terhadap amal. Maka amal dakwah, amal taklim, amal ibadah dikerjakan dengan keyakinan yang sempurna bahwa dengan dakwah ini semua masalah kita dunia maupun akhirat Allah selesaikan. Bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.